Oke, kita masuk pada tahapan berikutnya. Ya. Setelah kita memindahkan hasil permohonan pohon masalah, pohon tujuan, kemudian membuat narasi, ya, narasi tentang goal yang ingin kita capai. Kita sudah membuat indikator, ya. Kita sudah merumuskan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Pada saat ini kita sampai pada pengisian kolom verifikasi. Apa maksudnya kolom ini? Kolom verifikasi ini, adik-adik, ini maksudnya adalah untuk mendapatkan bukti bahwa indikator itu dicapai itu di mana, ya. Jadi misalnya ini, perbandingan jumlah guru dengan santri 1:20. Di mana kita bisa mendapatkan bukti bahwa perbandingan ini sudah dicapai, ya. Nah, salah satu di antaranya kita bisa melihat daftar gurunya, kemudian daftar peserta didiknya. Ketika total jumlah guru itu diketahui, kemudian jumlah peserta didik diketahui, kita bisa menyederhanakan. Nah, ketika nanti 1:20 atau bahkan lebih itu tercapai, itu berarti jumlah peserta didiknya sudah memadai. Tapi ketika peserta didiknya masih berada di perbandingan 1, di bawah perbandingan 1:20, jadi misalnya baru 1:12, 1:15, ya, belum seperti yang diharapkan pada indikator, itu berarti indikator kita belum dicapai. Nah, di mana tahu sekali lagi, di tempat verifikasi ini kita bisa dipandu, di mana bukti itu bisa didapatkan. Indikator yang kedua, contohnya di sini adalah tidak semua pendaftar diterima menjadi peserta didik baru, ya. Nah, bagaimana caranya? Di mana kita dapat ini? Nah, pada saat penerimaan peserta didik, kita biasanya sudah tahu daftar calon peserta didik itu, ya. Jadi daftar calon peserta didik itu kita buka, ya. Lalu kemudian kita lihat berapa daftar peserta didik yang diterima. Jika yang diterima itu sama dengan yang mendaftar, itu berarti indikator belum dicapai, ya. Tetapi indikator ini bisa dicapai ketika tidak semua pendaftar itu diterima, ya. Bisa ditangkap ya bagaimana caranya untuk mendapatkan bukti, ya. Kemudian berikutnya, peserta didik yang terlambat tidak lebih dari 6 orang, misalnya per hari. Lah, di mana ini buktinya bisa kita lihat? Ya. Bukti itu bisa kita lihat pada daftar absensi peserta didik. Jadi adik-adik sekalian, ya, perumusan verifikasi ini, bukti untuk verifikasi ini sangat tergantung pada indikator yang dibuat, ya. Ketika misalnya kita menyatakan indikator keberhasilan dari fasilitas TPA memadai, salah satunya di setiap ruang terdapat alat peraga membaca Al-Quran. Dari mana ini buktinya? Ya, kita bisa membaca daftar inventaris dari TPQ itu, ada tidak atau muncul tidak catatan tentang alat peraga. Kalau di inventaris, daftar inventarisnya tidak ada, tetapi kenyataannya ada, itu masih bermasalah. Maksudnya bermasalah, belum sesuai dengan apa yang tercatat, ya. Begitu juga nanti ketika kita diminta untuk membuktikan apa bukti bahwa atau di mana buktinya
bahwa setiap wali murid sudah memasang status WA-nya berkaitan dengan promosi PMB. Itu di mana? Ya. Di mana kita bisa mendapatkan bukti itu. Ya. Itu artinya pada masa-masa PMB, penerimaan mahasiswa baru, penerimaan murid baru itu, panitia PMB-nya harus merekam bagaimana status WA dari para wali murid ya untuk bisa dijadikan bukti ya. Kemudian begitu juga ketika promosi dalam bentuk online, itu gimana kita membuktikannya ya. Nah, bagusnya sekali lagi bisa difoto atau direkam ya bahwa promosi sudah muncul, baik itu di FB atau di Instagram misalnya, atau spanduk-spanduk mungkin yang sudah tersebar atau terpasang. Nah, ini sekali lagi bukti verifikasinya harus diperjelas. Itu barangkali adik-adik pada pertemuan ini ya. Bagaimana menulis atau mengisi kolom verifikasi.